Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dan menyajikan sebuah perdebatan yang sangat sengit. Data-data yang dipaparkan itu cukup mencerdaskan banyak orang, sehingga kalau ada muslim yang benar-benar memakai logika berpikirnya dengan baik, maka dia akan melihat dengan terang bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Ustadz ini modal ngeyel, bahkan termasuk ustadz yang hanya mencomot bagian-bagian dari ayat Alkitab lalu menafsirkannya seenaknya sendiri. Bahkan apa yang disampaikannya itu merupakan dari bagian-bagian buku-buku atau bacaan-bacaan dari bidat, dan itu yang dipamerkannya, teman-teman. Mari kita lihat videonya, teman-teman. Jangan skip supaya teman-teman cerdas. Siapapun yang menyimak video ini, jangan skip. Lihat, perhatikan baik-baik. Semoga Anda cerdas dan menemukan kebenaran dalam Yesus. Ini dia videonya, teman-teman. Saya tanya sama kau, bagaimana baginda Muhammad lahir setelah 4 tahun bapaknya meninggal? Datanya silakan. Oke, saya share video. Ditampilkan, jangan berapa. Oke, saya share video. Video. Ini video resmi. Jantungan kau toh. Ada kameramen pada saat itu. Ada data di dalam video itu. Jantungan dia langsung. Ada kameramen pada saat itu. Langsung jantungan. Langsung. Silakan tunjukkan datanya, silakan. Saya jawab itu berawal dari narasi riwayat dari namanya itu Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad itu menempatkan kematian dari Abdullah itu pada saat Hamzah itu berumur 4 tahun. Itulah sebenarnya kerajaan itu. Ini video ya. Kehamilan 4 tahun. Ini terjadi, ada siaran langsung nih di TV orang Arab. Ini TV orang Arab ya. Kalian nonton aja nih. Ini ada di TV orang Arab. Debat langsung ini. Ada profesor dari Al-Azhar di sini. Ben, kamu kok goblok dari dulu, enggak pinter-pinter sih, Ben. Itu profesor dari Mesir itu yang ngomong. Bang Erben, tunggu dulu. Tadi kan sudah dijawab. Jadi kamu diam dulu, kamu dengarkan apa yang Saya tunjukkan dulu dong datanya. Udah, saya udah nonton itu, ngaco. Ini ya. Mana ada ngaco datanya, ada di situ orang sesama muslim debat kok. Aduh, dengar dulu lah. Jadi kalau benar terima nggak apa-apa, tapi dengar dulu kan. Gini. Jadi itu berawal dari riwayat yang dari Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi. Keduanya itu menempatkan waktu kematian Abdullah itu pada saat Hamzah berumur 4 tahun. Sedangkan di dalam riwayat yang sama gitu kan, Abdullah dan Abdul Muthalib itu kawinnya sama waktunya, sehingga dianggap itu kelahiran dari Rasulullah SAW dan kelahiran dari Hamzah itu bersamaan. Tapi di dalam narasi yang sama juga itu kematiannya Abdullah itu nggak berlangsung lama setelah Hamzah itu lahir. Di situlah kebingungannya. Tapi ada masalah penting di situ. Dia itu yang oleh Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi itu tidak bersanad, dan itu kemudian dikomentari juga oleh siapa, oleh Ibnu Katsir, oleh At-Tabari dan sebagainya, dan mereka semua sepakat bahwa ini tidak bisa dipercaya, gitu ya. Itu jawaban saya seperti itu. Silakan yang lain. Dalam video itu ada seorang dokter yang lulusan dari luar, ada juga tokoh muslim, dan mereka berdebat. Jadi udah. Saya butuh data. Layaknya ketika saya menjelaskan kepada kamu, anak Asia 2 tahun dari ayahnya Yoram. Saya ada data 2 Tawarik 21 nomor 5. Kau takut toh? 2 Tawarik 22 nomor 1 sampai 2. Anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya. Itu data namanya. Nah, sekarang kau tunjukkan video. Astagfirullahaladzim. Itu bukan data apaan itu? Video dari Arab dari mana kayak kita acuan kita nggak ke sana, ada acuannya. Saya juga bisa bikin yang kayak gitu-gitu, Erben. Tapi ini data di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil, ya. Saya tanya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 21 nomor 5, 2 Tawarik 22 nomor 1 nomor 2, anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya sendiri. Ada datanya. Buka bebelmu. Sekarang mana datanya yang sesuai dengan video dalam Al-Quran? Ada nggak? Di dalam sebentar. Di dalam video itu yang berbicara itu dah. Kenapa sih aku dengerin dulu ya, teman-teman muslim. Jangankan video, manusia pun bisa diedit menjadi Tuhan. Kalau hanya pemberitaan hoax itu, kawan. Oke, udah kembali. Jadi gini ya, supaya Juma ini hanya ngerocos saja ya kau. Jadi saya
Kalau kamu tertawa itu menunjukkan bahwa kamu itu Yesus kawin menurut berbaratering. Ayo, Pak Tiku dipakai boleh nggak? kalau kamu Oke, lanjut. sebentar. Kalau kamu Lanjut kawan, yang tadi. kalau Kebenaran Kristen ditinjau daripada dari Sebentar. mana asal usulnya itu tadi, kembali ke sana. Apakah Oke. Yesus dengan Paulus itu pernah duduk bersama? Belum kita temukan loh dari tadi. data Alkitab tidak ada memang memberikan waktu Yesus masih di dunia bahwa Paulus itu duduk bersama dengan Yesus, tidak ada data. Tetapi kalau Paulus dipanggil oleh Yesus dengan cara yang ajaib, itu dinyatakan. Dan Siapa yang Paulus nyatakan? dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, tulisan Lukas. Siapa penulisnya kita para rasul? Lukas murid Dari dari mana Lukas tahu? iya, Lukas itu kan tahu pelayanan bersama Paulus dan para rasul itu. Itu jelas. Ya, Dan dari mana? Tahu sebentar, dari mana? sebentar dulu ya. Jadi Lukas ini kan seorang dokter. Dia mendampingi Paulus dalam pelayanan. Dia juga mendampingi para Wakilnya Paulus. bentar dulu, aku kan lagi jelasin. Kalau kamu Lanjut. ya, jadi bagi kami orang Kristen, apa yang dituliskan Lukas itu kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah terlibat dalam atau orang yang sangat dekat dengan peristiwa. Jadi bukan ditulis setelah ratusan tahun atau bukan katanya, tapi apa yang dilihat faktanya. Di situ baru kalau berbicara tentang apa ajaran Paulus yang sejalan dengan Yesus, yang pertama ya, berbicara tentang bahwa Allah itu Esa. Surat-surat Paulus sangat banyak menegaskan tentang keesaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama menekankan tentang ajaran kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Yang berikut tentang perkawinan, itu monogami loh. Ajaran Yesus, ajaran Paulus tentang perkawinan itu monogami. Bahkan tidak boleh perceraian. Itu jelas. Baru ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sejalan dalam hal apa? Contoh, tidak membenarkan namanya peperangan angkat pedang untuk memberitakan Injil. Etika dan moral yang diajarkan Yesus itu disampaikan, diteruskan oleh Paulus. Kalau kamu persoalkan masalah sunat, di dalam ajaran Injil tentang sunat yang dibicarakan Yesus, tidak ada dikatakan bahwa orang non-Yahudi harus disunat. Jadi gini, orang Muslim seringkali gagal memahami sunat. Kenapa? Karena di Quran sendiri tidak ada ajaran sunat itu seperti apa. Bahkan kata sunat tidak ada. Menurut saya, Juma terlalu berani berbicara sunat kepada orang Kristen, karena di Quran sendiri tidak ada kata sunat. Itu yang harus kamu tahu. Di dalam Kejadian 22:17 itu, sunat itu adalah untuk Abraham dan keturunannya, serta hamba-hambanya atau orang-orang yang dibelinya. Kami orang Kristen bukan hamba Abraham, maka kami tidak wajib disunat. Tetapi kalau orang Yahudi, dengar dulu. Tetapi orang Yahudi dimanapun, itu mereka disunat. Dan mereka itu disunat bukan pakai kampak. Bukan disunat pada usia tapi usia 8 hari. Poinnya Bang. Itu adalah ajaran Paulus sejalan dengan ajaran Yesus. Oke. Tetapi kalau kami mengatakan tidak sejalan, karena kamu tidak pernah itu memahami ajaran Paulus. Bentar, Bang Erben. Bentar. Dulu Bang Erben. Jadi kita berganti ke Bang Suma, termasuk tadi Bang Suma tentang masalah bahwa sunat adalah tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, padahal kan ada milah Ibrahim di sana. Silakan Bang Ya. Suma. Jadi gini, sahabat saya bukannya mengecilkan apa yang Anda paparkan. Tapi lagi-lagi, ya, Anda tidak bisa membuktikan pengajaran Yesus itu bahwa Paulus ini, pendiri Kristen ini, itu pernah semeja, sebangku, sekelas dengan Yesus. Kalau kemudian Anda mengatakan Lukas, tapi apa buktinya? Hanya katanya, tidak bisa kayak begitu. Untuk membenarkan sebuah ajaran harus terbukti dengan akurat. Kalau Anda ingin mencari titik kebenarannya. Kalau Anda mengatakan sama-sama, bukan hanya kesamaan aja yang menjadi patokan untuk menyatakan sesuatu ajaran itu benar atau tidak. Masalahnya di sini adalah Yesus itu sebagai sumber. Dan Yesus berpesan kepada muridnya agar tidak ke bangsa lain. Nah, coba lihat. Ketika Anda mengatakan ajaran Anda adalah ajaran kasih, tidak ada perintah di dalam pengajaran Yesus tentang kekerasan. Anda lupa Matius 10 nomor 34, Lukas 12 nomor 51, Lukas 12 49, Lukas 19 27. Itu aja dulu. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sekiranya Yesus berhasil menjadikan Yerusalem itu semuanya menjadi muridnya, ini yang terjadi, bro. Sayangnya muridnya cuma 11, 12, itu pun satu berkhianat. Andai saja Yesus berhasil menggalang kekuatan di tengah-tengah pemerintahan Romawi pada saat itu, ini yang terjadi. Sedangkan tidak terjadi, ya kita lihat bagaimana penjajahan di atas muka bumi. Jadi itu Anda harus pahami, jadi kasih itu bungkus, bawa pulang. Itu nggak berlaku. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak ada ajaran sunnah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Perintahnya jelas, ikuti ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Salah satunya sunat. Itu kenapa dikatakan ajaran Ibrahim? Kenapa dikatakan dinul? Kenapa dikatakan den? Kenapa dikatakan milah Abraham? Karena perintah sunat itu datangnya dari Allah. Berarti ajaran, berarti kalamullah. Berarti
berarti perintah dari Sang Pencipta. Nah, perintah dari Sang Pencipta kepada Abraham inilah diperintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk mengikutinya. Apa ajarannya? Sunat. Jadi poinnya sunat. Itu. Ketika dikatakan oleh Yesus, aku mengenal muridku, muridku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yang mengikuti Yesus sunat, yang muridnya harus sunat. Yang tidak sunat, murid palsu. Hanya di mulut mengatakan murid, tapi pada kenyataannya pembangkang. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu adalah pengikut, dia dipilih, dia pernah didatangi secara ajaib. Kawan, Paulus mengaku dipilih dari sejak lahir. Murid-muridnya, ya, itu tidak pernah mengaku dipilih dari sejak dalam kandungan. Paulus mengaku dari sejak kandungan dipilih. Tapi kenapa pengajarannya, seluk-beluk kelakuannya, perilakunya, kesehariannya tidak pernah bersama dengan Sang Mesias, selayaknya Harun dengan Musa? Kenapa? Ada apa? Sementara Yesus memperingatkan murid-muridnya, waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, orang Saduki. Siapa dia? Itu yang perlu kamu pahami. Karena itulah kemudian saya ingin membantu Anda memahami jejak di mana bisa kita temukan Paulus pernah bertemu dengan Yesus mengajarkan tentang konsep jangan bersunat. Kalau kau bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Yesus sendiri mengatakan, ya, pengikutku adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sunat, Yesus sujud dalam beribadah, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Dia menjalankan syariat, aturan-aturan Tuhan yang ada dalam perintah yang termaktub di dalam kitab Nabi Musa. Nah, Paulus tidak. Dia mengatakan, dulu aku hidup di dalam Torah. Lalu kemudian setelah aku hidup di dalamnya, kuasa maut itu datang. Tapi setelah dia datang Yesus Kristus membebaskan dia, maka dia bersuka cita lagi. Tidak lagi hidup di dalam ketentuan-ketentuan Tuhan. Galatia 5 nomor 1, 1 Korintus 15 nomor 56, Filipi 3 nomor 7 nomor 8 dan seterusnya. Ya, jadi kita belum menemukan titik terang antara pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus. Silakan. Oke, tanggapi Erben. Oke ya. Saya akan presentasi. Dengarkan baik-baik ya. Oke, silakan disimak. Oke, kita lihat bukti-bukti kerasulan Paulus meneruskan dan meneladangkan ajaran Yesus. Jelas tentang Allah itu Esa. Sama. Yang berikut Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa. Paulus juga, ya, data-datanya ada. Kemudian ajaran Yesus tentang perkawinan dengan ajaran Paulus tentang perkawinan sama, monogami, kesetiaan, kesucian, data-datanya ada. Ajaran Paulus tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dengan ajaran Yesus sama, data-datanya ada, saya tidak usah. Ajaran Yesus tentang keselamatan di dalam diri Yesus dengan ajaran Paulus keselamatan di dalam Yesus jelas. Adanya tentang keselamatan yang pasti jelas. Ajaran Yesus tentang memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil dengan Paulus sama. Ajaran Yesus tentang kerajaan surga dengan ajaran Paulus kerajaan surga benar, tidak ada seksual dengan bidadari. Jelas ya. Ajaran Yesus bahwa seorang utusan Yesus dalam memberitakan Injil diperlengkapi untuk mengadakan kuasa dengan Paulus sejalan. Ajaran Yesus itu berpusat pada topik kerajaan Allah. Paulus juga demikian. Ya, kita lihat. Ajaran Yesus mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan kuasa kepada Yesus sebagai hakim yang adil dari zaman. Jangan kenapa misalkan Paulus. Itu ya. Sekarang saya tunjukkan lagi secara cepat karena ini waktunya terbatas. Saya tunjukkan lagi sama kalian. Ini ya. Kita lihat apa? Kalau bicara sunat, di dalam Quran tidak ada kata sunat. Mila Ibrahim itu tidak jelas apa itu mila Ibrahim. Saya juga bisa katakan mila Ibrahim kurban. Tapi kurban yang bagaimana? Sunat dalam kitab ajaran Paulus, Paulus itu tidak menentang sunat. Tetapi bagi Paulus sunat itu memang tidak menyelamatkan. Sunat itu adalah tanda perjanjian bagi orang Israel. Maka sunat itu tidak perlu kepada orang-orang di luar Israel. Yesus disunat, betul. Yohanes Pembaptis disunat. Mengapa Yesus disunat? Karena Yesus orang Yahudi. Yesus terhadap sunat hanya ini dikatakan oleh Yesus. Sunat tidak berasal dari Musa, tetapi dari moyang kita. Cawan dan pinggang kamu bersihkan. Jadi intinya di dalam Yesus itu bukan hukum sunat yang menyelamatkan. Karena hukum sunat itu tidak berbicara keselamatan. Itu berbicara tentang perjanjian Abraham dengan Allah, bahwa Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi bagi orang muslim apa arti sunat? Yang penting potong ujung burung. Itu doang, gak ada arti yang lain. Coba bahwa ada makna sunat itu di dalam kitab Keling, gak ada. Rasul Paulus terhadap sunat, Roh Kudus itu diberikan bukan kepada orang yang bukan karena disunat atau tidak. Orang yang tidak bersunat tetapi melakukan Torah sama dengan orang yang disunat. Jadi bagi orang Yahudi sunat itu wajib, tapi bagi orang di luar Yahudi sunat itu tidak diwajibkan. Tapi boleh iya, boleh tidak. Itu yang jelas. Ini semua data-datanya saya tidak bacakan karena waktunya. Ini Paulus terhadap sunat, perhatikan ini ya. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Nggak ada gunanya burung itu disunat kalau hatinya busuk, nggak ada. Tetapi kalau orang seperti saya yang bukan Yahudi, ketika saya percaya kepada Yesus saya selamat, nggak perlu disunat. Tapi kalau saya mau disunat boleh. Karena sunat itu tanda perjanjian untuk Israel saja itu. Tapi kalian karena nggak punya hukum sunat itu, kalian nggak ngerti apa-apa. Coba kalian baca itu hukum sunat itu di zaman Abraham.
Itu bagi Abraham dan keturunannya serta orang yang sudah dibeli mereka tinggal di rumahnya. Saya bukan budak Abraham. Kalian juga bukan budak Abraham. Tapi kenapa kalian disunat? Urusan kalian lah itu. Orang Yahudi bersunat tetapi percaya, tidak percaya pada Yesus tidak selamat. Ini dia. Dia dunia. Jadi intinya di sini Galatia 3:13 itu, tetapi aku sekali-kali tidak memegah selain dari salib Kristus. Intinya orang Yahudi disunat yes, tapi orang non-Yahudi tidak disunat juga yes. Tapi intinya adalah percaya Yesus. Mau disunat burung itu sampai habis dengan telurnya, tapi kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, sebagai kuriosnya, Tuhan kurios, maka nggak ada guna. Itu harus kalian lihat ini semua. Intinya di sini keselamatan tidak datang melakukan kumparat, melainkan oleh kasih karunia Tuhan melalui Kristus. Ya, jadi itu bro, kalau mau bicara sunat, dilengkapi dulu kitabnya supaya bisa imbangin saya dalam diskusi kalau bicara sunat. Ada itu nilai Ibrahim? Gak ada. Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia ini Paulus. Bahwa Paulus menerima dari Yesus. Aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ini ada datanya nih. Kisah 9. Semua ada. Perhatikan Paulus dikatakan, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul. Sebelum aku Paulus, lihat ini. Aku terima dari Tuhan Yesus. Oke, ini semua ada kata-katanya ada ya. Bahwa Paulus itu diangkat Tuhan. Silakan Bang Suma ditanggapi Bang Suma. Saya kalau bicara data lengkap. Makanya saya katakan Anda itu tidak menjelaskan, yang ada mengaburkan. Ketika Anda berbicara mengenai sunat dalam Islam, Allah menerangkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnas imama. Jadi ini kepada seluruh umat manusia. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Hanya orang-orang yang zalim yang tidak berlaku janji Allah kepada mereka. Artinya, orang-orang zalim ini ketika diperintahkan bersunat, ya mereka menganggap sunat itu bukan apa-apa. Itu orang zalim, dan orang zalim itu kekal di neraka. Ayat ini sudah sangat jelas menerangkan. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Kemudian Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi janji Allah kepada Abraham tidak berlaku bagi orang-orang zalim memang. Mana orang zalim itu? Orang zalim yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab Kejadian nomor 17 pasal 14. Orang-orang yang tidak menyunatkan dirinya harus dihukum, harus dibasmi karena tidak menepati janjiku. Ini adalah perjanjian kekalku. Itu data. Kalau data, saya nggak perlu tunjukkan yang kayak data-data kayak begitu tadi. Tapi cukup teman-teman pahami. Ya, data ini sangat jelas. Kemudian, ketika Al-Quran menerangkan perintahnya ikut kepada milah Abraham, berarti harus ikut kepada Nabi Abraham. Dalam konsep kalam, dalam konsep perintah kepada Abraham tentang apa yang dititahkan Allah kepada dia dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, kemudian kita sanggah apa yang diterangkan oleh pengikut Paulus barusan. Di dalam kitabnya Yesus, Taurat, Kejadian, Imamat, dan seterusnya, di situ diterangkan begitu bagaimana detailnya tentang sunat. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu wajib disunat. Keturunan secara turun-temurun, Kejadian 17 nomor 10. Lalu kemudian keturunannya Abraham, Lukas 2 nomor 22, disunat Yesus. Imamat 12 nomor 3, pada hari ke-8 haruslah dikerat daging kulit khitan anak laki-laki. Itu yang terjadi terhadap konsep pemahaman Ibrahim, keturunan Abraham dari silsilah Yakub, Ishak. Coba kita bandingkan. Nah, ini kita bandingkan nih orang yang kemudian melakukan pengajaran yang tidak berkesuaian dengan ajaran Yesus. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius, tidak setitik pun dihilangkan meskipun yang paling terkecil di dalam hukum Taurat sebelum langit bumi lenyap. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Paulus tahu ini dari mana? Setidaknya saudara Erben bisa menunjukkan perkataan Yesus kepada Paulus. Tapi mana perkataan itu? Harusnya Paulus mengatakan, kalau Yesus berkata kepada Paulus. Paulus kemudian menyampaikan, Yesus berkata, jikalau kamu menyunatkan. Tapi ini tidak. Paulus sendiri yang berkata. Kedudukan Paulus tinggi mana dengan Yesus? Tapi kalau kemudian saudara Erben mengatakan, itu kan untuk kami yang non-Yahudi, ya sudah, berarti Anda harus menelan. Anda bukan pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus kudu wajib hukumnya mengikuti apa yang kemudian Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Waspada kepada siapa? Bukan kepada bangsa Arab, tapi bangsa Bani Israel itu sendiri.
Nah, Paulus ini siapa? Bani Israel, katanya sih. Demikian. Oke, tanggapi lah Erben, silakan. Berarti Juma ini nggak menyimak apa yang kusampaikan tadi. Sebelum saya membahas sunat itu, saya mau katakan ayat yang kamu kutip tadi dari sini, ini berbicara ketika Yesus datang nanti di akhir zaman ini, bro. Akan tetapi semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Memang nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan menjadi raja segala raja, dia menjadi hakim yang adil. Yang namanya hakim itu tentu menghukum orang yang berdosa, memasukkan ke neraka. Dan itu yang terjadi di situ, namanya hakim. Kalau hakim itu memasukkan orang berdosa ke surga, itu namanya bukan hakim, bro, itu ecek-ecek itu. Jadi bertobatlah kalian yang menolak Yesus, itu maksudnya di sini. Kalau nggak bertobat, maka akan dicampakkan. Bukan di masa zaman Yesus ini dilakukan, tapi ini berbicara tentang akhir zaman. Masalahnya di sini, bro itu kan kurang suka membaca utuh. Sekarang saya tunjukkan sama nih, bro, tentang sunat dalam konteks Abraham ini datanya. Jadi kalau kamu percaya dengan kitab yang kamu sebutkan tadi itu, kamu baca baik-baik, baca pakai mata, bukan pakai mata kaki. Sunat pertama kali dibicarakan dalam Alkitab peristiwa Abraham, yaitu sebagai tanda perjanjian kepada Abraham sebagai bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bangsa-bangsa. Itu jelas. Inilah perjanjianku, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, betul. Perhatikan, Yesus orang Israel disunat, Paulus orang Israel disunat, semua orang Yahudi disunat. Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Masalahnya Juma, kamu keturunan Abraham enggak? Kalau ada, mana silsilahmu? Baginda Muhammad aja masalah keturunan Abraham belum ada kesepakatan di Muslim, bro. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Kalau sudah dibeli, kami belum dibeli Abraham, bukan orang Yahudi. Orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsamu. Jadi ini perintahnya. Kalau saya kan bukan tinggal di bangsa Israel sana. Kalau saya di Israel, saya disunat karena saya harus mengikuti peraturan mereka. Saya nggak di Israel. Aku di Indonesia, aku di tanah Batak, aku orang Batak, aku. Dia telah mengingkarinya. Jadi bro, kalau kamu baca teliti. Kamu kan Gerindra, anak TK kamu, bro. Kamu bilang tadi apa yang kujelaskan ini mengaburkan buatmu. Kenapa? Karena kamu mau kesesatan ajaran iblis yang kau ajarkan itu didengarkan orang. Saya ketika aku datang, semua ajaran iblis yang kamu sebarkan tentang kekristenan itu saya kaburkan, bila penting saya lenyapkan. Itulah tujuan saya berbicara di sini, bro. Di situ ya, baru dikatakan orang-orang Yahudi tidak bersunat dilenyapkan. Betul. Makanya orang Yahudi dimanapun sampai hari ini disunat. Tapi kalau bukan orang Yahudi tidak perlu disunat, bro. Itu dia, makanya harus jelas. Jadi bro Juma, saya katakan gini, kamu kan suka mengajarkan Alkitab secara salah. Kenapa? Karena kamu nggak pernah membaca, kamu nggak ngerti namanya hermeneutik. Berbicara konteks dekat, konteks jauhnya. Yang penting kamu comot. Kamu nggak tahu latar belakangnya. Aku heran lihat kamu. Makanya supaya kau layak jadi gurunda, kau harus jadi muridku dulu, bro. Kalau kamu sudah jadi muridku, maka kamu layak jadi gurunda. Karena banyak murid-murid aku yang sudah lulus. Ini mereka panggil aku gurunda. Tapi aku bilang, jangan panggil aku gurunda. Cukup Juma, gurunda TK, aku bilang. Jadi bro, saya katakan begini ya. Jadi kalau berbicara sunat, tadi di dalam Quran itu, ikut mila Ibrahim. Ibrahim itu kau dengar-dengar itu katanya disunat pakai kampak. Ya kalian disunat pakai kampak lah kalau gitu. Nggak begitu cara belajarnya juga. Mila Ibrahim itu apa saja, apakah hanya sunat? Sunat itu seperti apa, kalian paham nggak? Kalau kalian mengerti sunat itu seperti yang ayat dibaca tadi, ayat yang mana menjadi acuan kalian disunat sehingga kalian disunat berapa hari gitu ya, kecuali kalau Ibrahim yang ada di Quran bukan Abraham yang ada di Alkitab. Kalau begitu sunatnya bagaimana, urusan kalian lah itu. Jadi saya mau katakan tidak ada kata sunat di dalam Quran. Bahwa Ibrahim itu agama, iman, terserahlah ada di situ. Abraham itu Allahnya Allah yang Esa, bukan Allah Yesus. Allah mereka itu dipanggil sebagai bapak ya. Jadi kawan-kawan, saya mau katakan sama kalian supaya kalian itu jadi orang yang luar biasa ya. Jadi nanti kau cari dulu apa itu sunat, apa artinya, latar belakangnya, tujuannya kemana-mana, itu kau jelaskan dulu. Jangan hanya mila Ibrahim apa, kenapa di surat ada sekian ya. Oke, jadi ajaran Paulus poligami nggak ada, ajaran Yesus juga nggak ada, tapi ajaran baginda yes, tapi beda. Waktu habis. Baik, saya tanggapi yang terakhir ya. Kalau kemudian saudara Erben tadi mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus, justru kalau percaya kepada Yesus wajib hukumnya sunat. Tapi dia katakan saya bukan Bani Israel, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Karena Yesus memang mengajar hanya kepada Bani Israel saja. Nah, kemudian berbicara mengenai sunat, Anda mengatakan tidak wajib bagi kalian karena kalian Batak. Artinya Yesus memang bukan untuk kalian. Kan Yesus mengatakan aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Murid-muridku mengikuti aku, mendengarkan aku. Berarti mau Anda ikuti nggak bisa, karena Anda bukan masuk dalam golongan siswanya, muridnya. Anda di luar kelas. Ya, Anda di luar kelas.
Makanya nanti ada yang diusir. Orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, nama Yesus diusir. Karena bukan bagian daripada muridnya. Orang luar yang ngaku-ngaku kemudian. Lalu Anda bercerita tentang apa tadi? Tentang poligami. Bukan, Anda bercerita tentang Lukas, ya. Anda mengatakan itu berbicara mengenai hari kiamat. Aduh, Erben. Anda mengaku gurunda. Banyak murid Anda tapi tidak ada yang panggil Anda gurunda, sakit hati Anda. Di dalam Lukas 19 nomor 27 itu tidak berbicara mengenai hari kebangkitan. Ini berbicara mengenai seteru Yesus yang ditolak pada masa itu. Ya. Lalu kemudian di dalam pengajaran Lukas nomor 14 nomor 26, ini Yesus sudah mengatakan, jika engkau mau jadi pengikutku, kamu kudu wajib membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan yang tadi itu bukan seperti yang Anda gambarkan, ini datanya sudah ada. Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Kalau orang tidak membenci ibunya, nggak boleh menjadi muridku. Lalu kemudian Yesus dengan terang mengatakan, di dalam data yang saya sajikan kepada Anda di awal, bahwa Lukas 12:41 itu bukan mengenai akhir zaman atau hari kebangkitan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Di bumi, bro. Ya, bukan di hari kebangkitan. Dia melemparkan api ke bumi supaya apa? Supaya api itu telah menyala. Lukas 19 nomor 27, seteruhnya itu harus dibunuh di depan matanya. Terkait dengan poligami, ketika Anda itu menggunakan akal sehat, kitab yang lebih tua daripada kitab yang Anda pegang sekarang, itu mengajarkan Yesus menjanjikan 100 istri buat pengikutnya. Bukan buat Anda loh ya, pengikutnya. Itu Anda harus pahami, Saudara Erben. Nah, sepanjang Anda menjelaskan, Anda sedikit pun tidak memberikan titik terang antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Yang Anda akui percaya kepada Yesus adalah ketika Anda melaksanakan perintah Paulus, baru Anda dikategorikan sebagai percaya kepada Yesus. Padahal percaya kepada Yesus ya, percaya bahwa dia utusan Tuhan. Itu poinnya. Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus bagi Anda adalah nabi. Yesus bagi Anda adalah rasul. Tidak ada embel-embel firman menjadi manusia. Lalu Anda mengatakan tidak ada Hasem jadi manusia. Tetapi firman katanya adalah Hasem itu sendiri. Firman adalah hal yang kekal di dalam dirinya sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah di situ? Hasem. Yang kalian sebut Yahweh. Lalu kemudian aku dan Bapa adalah satu. Apa maksudnya? Ya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Lalu Anda mengatakan, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yahweh jadi manusia? Lah memang nggak ada. Karena itu tinggalkan ajaran itu. Karena nggak ada ajaran itu. Yesus hanya nabi. Yesus hanya rasul. Dan ending kesaksian Yesus itu yang harus dipercaya. Bukan ajaran Paulus. Yesus bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu bahwa aku melakukan pekerjaan, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi sehebat apapun pekerjaan Yesus, ya, dia bisa membuat roti menjadi gunung, gunung menjadi mobil, mobil menjadi pesawat. Kesaksian dari pekerjaan itu hanya sebagai utusan Tuhan. Habis. Oke. Silakan. Oke, potong lagi ya. Jadi percaya Yesus wajib sunat, tidak ada juga ajaran Yesus. Bahkan kata sunat setahu saya yang diajarkan Yesus itu tidak seperti yang kamu bilang. Makanya saya bilang, kamu baca apa bro? Ya, tapi yang diajarkan Yesus itu orang yang percaya padanya itu wajib dibaptis. Saya dibaptis bro, bukan disunat. Kalau orang Yahudi nggak usah diomongin, mereka udah disunat bro cuma. Makanya bro kalau baca itu jangan baca kayak kau nih, kayak apa? Baca kayak kitab bobo, jangan. Baru kau bilang Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi banyak orang Muslim klaim Yesus sama dengan Isa. Isa itu rahmat bagi semesta alam. Dia hakim yang adil dari zaman. Katanya satu hakim yang adil dari zaman. Bagaimana ini? Amir mana ini? Aduh, jangan itulah. Waktu-waktu dong, di situ ya. Jadi kamu kadang demi menyerang atau demi ingin mengalahkan aku, tapi saya pastikan tidak akan pernah aku kalah kalau kau kayak gitu masih. Ya, ilmumu harus profesor. Benar dulu. Sebentar, jangan potong. Di mana ajaran Yesus mengatakan kalau percaya pada hari sunat? Tidak ada ya. Jadi kalau cuma mengatakan ada, itu kolok-kolok. Oke. Baru saya mau tegaskan samamu, firman itu adalah Allah, adalah di situ N dari kata ini itu artinya bahwa gini, pikiranku ada dalam diriku, maka pikiranku adalah aku. Firman Allah di dalam diri Allah, maka firman Allah ya Allah, karena di dalam dirinya itu artinya. Saya udah ulang-ulang jelaskan samamu, apa perlu nanti apa dikasih catatan terus? Sebentar, belum selesai. Masa udah selesai? Makanya aku dan Bapa adalah satu ini saya presentasikan samamu bro, supaya kamu mengerti. Belum ada 5 menit, jangan gitu.
Perhatikan ini ya. Itu- Kata satu di situ tuh. Timernya Ya udah, oke udah, bikin aja. Nggak usah lagi 5 menit, potong 2 menit. Itu kata satu itu di situ bawa adjektif, neutral, singular, nominatif, nodigi. Kata sifat netral, tunggal, subjek, sederajat, setingkat, setaraf. Jadi Yesus dengan Allah sama-sama memiliki sifat sederajat, setingkat, setaraf dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan itu dikerjakan terus-menerus. Oleh sebab itu maka arti kata kami adalah satu di situ. Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus-menerus mengerjakannya secara bersama-sama. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat sederajat, setingkat, setaraf. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan merupakan pekerjaan Allah atau sedang bekerja bersama-sama Allah. Bapak juga dikatakan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hal ini terlihat dengan jelas dalam ayat 5b. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Dan juga dalam ayat 32 di mana Yesus berkata, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Jadi ayat ini tidak sedang menunjukkan bahwa Bapak Yesus sendiri, nggak ada itu. Itu ajaran beda. Jadi kalau kamu mengatakan ajaran Kristen seperti yang kau katakan, artinya kamu itu saya level dengan ajaran tidak dikristenan. Ini saya tunjukkan aja artinya supaya saya nggak usah baca-baca semuanya. Oke, jadi percuma Yesus dan Bapa itu kata satu di situ tuh saya tunjukkan ya. Sebentar. Kata satu itu ini kau lihat ini. Ini adjektif neutral singular. Contoh saya kasih gambaran supaya kamu gampang mengerti. Aku dan kau juga satu. Satu apa Juna? Satu bangsa. Satu apa? Satu debat, satu room. Jadi satu itu jangan kau pikir satu biji. Makanya harus belajar kita ini menjadi orang yang cerdas. Harus layak jadi gurunda, bukan anak TK. Itu yang saya katakan. Jadi firman di dalam diri Allah. Ya di dalam diri Allah firman itu ya Allah lah firman. Apa seperti kamu pikiranmu bukan kamu? Apa pikiranmu di luar dirimu? Kan enggak. Sesuatu yang ada di dalam dirimu ya bagian dari dirimu. Pikiranmu, jiwamu, rohmu dalam dirimu. Ya dirimu lah itu. Apa pikiranmu di luar dirimu? Sehingga kamu punya pikiran. Jangan-jangan aku berbicara dengan orang yang pikirannya tak ada. Kan lucu bro. Jadi Bojuma, saya mau katakan samamu, kamu harus banyak belajar dari saya. Semua apa yang kau katakan tentang kekristenan, saya katakan itu ajaran setan, ajaran iblis. Kalau apa yang saya jelaskan ini mengaburkan, berarti saya berhasil membongkar bangkirkan segala kesesatan yang kau tebarkan tentang kekristenan. Kalau kamu memang jantan, kamu jantan, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya, kusikat habis kau. Ingat itu ya, kalau kamu jantan, kutantang kau, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya, Lebay. kusikat habis kau, beritahu kau. Kan ajaran Yesus. Oke, kau penuhi tantangan saya ini. Kau penuhi tantangan saya ini. Kapan kamu siap? Ada moderator yang netral. Kusikat, kuratakan, kubungkus kau. Kamu lari ke sunat, lari ke Matius, lari ke Mekasa. Tantangan saya di awal kamu nggak sentuh sampai jam sekarang. Apa yang tidak bisa Ajaran Yesus yang membuktikan dia berkesaksian ajarannya dengan Paulus, dengan dia bertemu mana? Oke. Ada. Ini, tapi kamu nggak lihat selainnya tadi. Kamu gimana sih? Nangis. Ini, Kamu hanya mengatakan Lukas itu adalah hanya itu. Ini. Tidak sampai kepada Yesus. Sudah kutunjukkan tadi, makanya kau punya mata. Ini lihat. Di Oke. mana Ya. Paulus mengaku dia dipilih dari sejak kandungan ibunya. Mereka cuma selisih 2 tahun. Di mana Yesus jalan bersama dengan Paulus? Yang memilih Yesus siapa? Ayo. Yang memilih. Ini yang mulai saya bertanya. Dengarin ya. Di mana Yesus dan Paulus jalan bersama? Di mana? Oke, saya jawab. Yesus berkeliling di Galilea Oke. mengajarkan Injil kerajaan Allah. Oke, Paulus di mana dengarin. saat itu? Oke. Di mana saat itu? Paulus. Ayo jawab. Dengarkan ya. Paulus sebagai Pada orang. saat Yesus mengajarkan Injil, Iya, Paulus anak PK ini gimana sih anak PK ini? Mau dijawab, Pak. jawab. Oke, dengarkan ya. Dengarkan teman-teman, dengarkan apa jawabannya, silakan. Paulus orang Yahudi. Sejak zaman Abraham, orang Yahudi sudah dipilih jadi berkat. Makanya kalau kau baca ayat itu ada namanya dipilih, dipanggil, diutus, ditetapkan. Ada itu. Di mana Nah, oke. Paulus ketika Yesus Nah. mengajarkan Injil kerajaan Allah? Paulus. Oh, tisu di mana? Tisu. Dengarin. Tisu di mana? Baru selesai. Gimana sih? Kamu jangan anak TK dong. Paulus dari ke Abraham. Ya. Belajar Alkitab itu. Musa berjalan bersama. Sekarang Dengarin Yesus ya. ketika sudah ada yang muncul mengaku Oke utusan ya. Yesus. Ketika Yesus keliling di Galilea, Paulus di mana, coy? Oke, lihat. Iya. Oke ya. Yang memilih Paulus sejak dalam kandungan adalah Bapa di sorga. Yang memilih Paulus menjadi rasul adalah Yesus. Kenapa? Karena rasul itu harus menjadi pilihan Yesus. Tetapi menjadi Di seorang mana Paulus pelayan ketika Yesus mengajarkan Injil kerajaan Bapa di Galilea? Di mana Paulus? tidak kan tadi kamu berarti nggak dengar jawaban saya. Pada saat Yesus mengajar, Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Lah, Karena dia Paulus dipilih itu dari sejak rahim ibunya. yang memilih itu Bapa di surga, bukan Yesus. Jadi Bapa dengan Yesus beda.
Memang beda, siapa yang bilang Yesus Bapa itu? Makanya aku bilang ajaran yang kau sampaikan itu bidat semua. Ya. Teman-teman Kau Kristen kemana yang aja? mendengarkan ini, Dengarkan semua, mengatakan semua Yesus orang dan Muslim. Bapa itu beda. Yesus dan Bapa ini beda. Yesus bukan Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Dari kemana aja kau selama ini Juna? Apa kamu tidak punya kemampuan nalar? Bukan dari kamu, Erben. Di mana aku tidak? Yesus itu adalah Tampil. Bapa itu sendiri, Erben. Oke, Erben. Aduh, ini saya tunjukkan Diam, pada diam, tangan. Erben, diam. Aduh, Juma. Oke. Anda tidak bisa menunjukkan ya, Anda sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti bahwa apa yang diterangkan oleh Paulus dia dipilih dari sejak rahim ibunya itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena pada saat Yesus ada di Galilea mengajarkan tentang kerajaan Allah di Yerusalem, ternyata Paulus tidak sama sekali bersentuhan dengan Yesus. Sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Sekali lagi, sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Jadi yang berhak kemudian menulis surat, orang-orang yang berkesesuaian ajarannya, hidup bersama dengan Yesus, yang mengajar bersama dengan Yesus, dikejar-kejar oleh Romawi bersama dengan Yesus, itulah yang berhak. Seperti seperti Filipus, Maria, Thomas, Andreas, dan seterusnya. Ingkit Paulus iki sopo? Kok tiba-tiba muncul, mengaku dipilih sebagai rasul, dan kemudian menghujat ajaran Yesus, yang Yesus katakan tidak setitik pun dihilangkan, sebelum langit dan bumi lenyap. Matius 5. Matius 19 nomor 17, keselamatan untuk memperoleh hidup kekal itu menurut Yesus adalah hidup di dalam melaksanakan ketetapan Tuhan. Berarti kembali ke hukum Taurat. Sementara hukum Taurat menurut Yesus itu adalah sewot maut. Orang jatuh ke dalam dosa karena kutuk Taurat. Sementara di dalam pengajaran Yesus, di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia terhadap Allah. Dengan cara apa? Dengan senantiasa berpegang pada apa? Pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Di mana ketetapan, perintah, dan aturannya? Di dalam Taurat. Bagaimana dengan Taurat menurut ajaran Paulus? Taurat itu sangat maut. Yesus mati di atas salib, menyelamatkan Kristen dengan mati terkutuk di atas tiang salib. Nyambungnya di mana ini ajaran? Katanya lahir di dalam rahim terpilih dari sang Bapa. Ketetapan yang harus ditaati menurut Yesus menjadi sumber keselamatan Bani Israel. Lawang ini kok malah ketetapan Tuhan yang datang ke Bani Israel dihapuskan dengan diganti mati Yesus di tiang salib untuk kemudian menebus dosa-dosa mereka dari hukum Taurat. Ini yang rancu, Saudara Erben. Kalau Anda mengatakan saya bidat, saya menjelaskan kepada Anda dan didengarkan teman-teman Kristen Anda yang lain yang mengajarkan siang dan malam Yesus itu adalah sang Bapa yang nusul menjadi manusia. Bahkan ada di antara mereka yang berani mengatakan Bapa ikut dikandung dengan Maria, dilahirkan Maria. Ketika Yesus mati, Bapa juga mati. Ada dari golongan kalian yang mengatakan itu, Saudara Erben. Jadi kalau Anda sekarang ini tampil mengatakan dia, terangkan kepada saudara Kristenmu yang lain. Tapi saya melihat Anda masih mengakui firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah satu hal yang ada di dalam diri Allah yang kekal. Berarti bagian dari yang kekal itu menjadi tidak kekal, yaitu menjadi manusia. Ini konsep dari mana? Sementara Yesus menundukkan dirinya hanya sebagai utusan. Ketika Anda berbicara pekerjaan Yesus menjadi saksi tentang dirinya, maka murni itu iman saya, Saudara Erben. Apapun kehebatan Yesus hanya sebatas utusan Tuhan yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kami menyebutnya Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Dan pasti dia akan mengaminkan, mengiyakan bahwa yang saya maksud adalah pencipta langit dan bumi. Karena kami tidak menyerupakannya, menyutarakannya dengan makhluk. Berbeda dengan konsep iman yang mengatakan Tuhan itu firman-Nya menjadi manusia. Dan manusia itu adalah, ya, tanya aja kepada teman-teman Kristen yang lain. Jangan Anda membohongi diri. Bahwa sebagian besar Kristen menganggap Yesus itu adalah inkarnasi dari Bapa. Itulah yang ada di dalam konsep agama Anda. Kalau Anda sendiri yang mengakui itu, ya silakan. Itu satu perkembangan yang baik. Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu sebagai Bapa yang menjelma menjadi manusia, berarti Anda selangkah menuju hidayah. Yang ingin saya lihat dari pengajaran Anda yang tadi petantang-petenteng membahas ini dan itu, Anda tidak bisa menunjukkan pola pengajaran Yesus berdampingan dengan Paulus. Dipilih menjadi rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Dahsyatnya menurut Anda dipilih oleh Bapa. Seharusnya kalau Bapa yang memilih Paulus, maka dia akan mendapatkan mandat untuk menjadi minimal panglima perangnya Yesus. Minimal menjadi tukang tulisnya Yesus. Faktanya malah bertentangan. Silakan. Waktu sudah habis. Oke ya, jadi sebentar kita fine aja. Jadi Juma ini nggak bisa membaca dengan bagus. Coba lihat ini ya, Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Perhatikan ini ayatnya ya.
Tetapi Ia, Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Perhatikan ya. Ini saya kasih contoh yang memilih Ia, Allah ini. Kasih karunia-Nya siapa? Yesus. Menyatakan anaknya Yesus. Makanya, jadi yang memilih sejak kandungan itu Allah Bapa di surga. Terus, Paulus ini dipilih menjadi rasul oleh siapa? Oleh Yesus. Karena rasul itu adalah murid Yesus. Kepada orang Yesus. Jadi kalau kamu lihat dari Paulus ini, lihat ya. Dipilih, dipanggil, ditetapkan. Ini jadi jumlah, kalau kamu bicara sama Erben, bawa otak, jangan hanya bawa suara yang menggelegar kayak meriam bambu. Dipilih, lihat, dipanggil, ditetapkan, lihat ini. Ini kamu lihat ini, makanya belajar itu belajar yang baik. Jangan belajar menjadi bodoh. Lihat ini. Saya, kalau mau jawab kamu itu, semua data-data saya. Jadi Paulus itu pada masa Yahudi dia penegak agama yang radikal, seperti teroris. Tetapi pada masa menjadi rasul Yesus, penegak ajaran kasih secara radikal, tapi bukan dengan kasar. Dia benar-benar tapi kasih. Makanya dia mau mati demi kebenaran, tapi bukan mematikan orang demi kebenaran. Di sini perbedaannya, lihat ini. Oke, jadi bro, kalau kamu mau belajar yang bagus. Ini yang saya tunjukkan. Ini Paulus itu lahir 3 sebelum Masehi, sedangkan Yesus lahir 4 atau 6 sebelum Masehi, jaraknya 7 tahun. Saat Yesus pelayanan, Paulus itu belum mencapai usia sebagai seorang ahli Taurat. Karena menurut dia ahli Taurat itu 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau yang pelajari 30 tahun. Jadi saya punya data bro Jumat. Oke ya. Itu saya mau katakan samamu, apalagi nih ya, tidak ada ajaran Kristen Bapa dikandung di dalam rahim Maria, itu ajaran bidat. Kalau kamu setuju dengan itu, maka saya katakan kamu setuju dengan ajaran setan, ajaran iblis. Makanya jangan terlalu banyak cium-ciuman dengan bidat Kristen, karena kamu nanti ikut tersesat. Kalau kamu mau pintar jadi mengenal ajaran Kristen, dengarkan penjelasan saya, kamu kritisi dengan data, bukan menyerang. Oke, masih ada beberapa menit ulangan. Saya mau jelaskan apa tadi lagi nih. Banyak kali data aku mau tunjukkan samamu. Udah ada nih. Oh, Yesus utusan. Ini. Bagus sekali kau itu. Lihat ya, saya tunjukkan samamu. Untuk apa Yesus diutus? Ini nih. Saya sudah buat materi semuanya apa. Makanya kalau dialog sama Erben itu, data semua ini. Yesus mengaku dirinya utusan. Oke. Para rasul juga mengaku Yesus sebagai utusan. Gak ada orang yang menolak ini. Oke ya. Tetapi pertanyaannya, utusan yang bagaimana kalau Yesus ini? Itu yang harus sampai. Yesus utusan untuk memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa. Yesus utusan untuk memberikan hidup yang kekal, bukan membawa pedang untuk bunuh orang, bukan untuk kawini istri orang, bukan untuk kawini yang lain-lain. Lihat ini, Yesus unggul atas semua para utusan yang lain. Apa keunggulannya? Ajarannya, hidupnya, perbuatannya, kelahirannya, kehidupannya, janjinya, semuanya, kematiannya unggul atas semuanya. Ini semua data-datanya untuk apa? Ini untuk menyelamatkan, untuk melakukan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaan Allah, supaya jangan ada orang binasa, supaya tidak terhilang, supaya orang memiliki hidup kekal. Itulah tujuan kedatangan Yesus sebagai utusan. Untuk apa ini? Menyampaikan kehendak Bapa, supaya mereka ditebus, diselamatkan, supaya memiliki hidup yang kekal manusia ini, supaya manusia mengalami pendamaian, supaya manusia mengalami keselamatan. Ini semua ada data-datanya. Cuma kan utusan tok titik gitu, ya nggak nyambung. Nah, jadi makanya kami menghormati Yesus, kami mendengar Yesus, kami mengasihi, kami menuruti. Yesus nggak pernah mengajarkan, hei orang-orang non-Yahudi, kalian disunat, nggak ada. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi dan orang-orang yang dibeli. Oke ya, keselamatan hanya ada dalam Yesus. Itulah tujuannya dia diutus itu. Ini data-datanya semua. Saya nggak asal bicara. Kalau hanya kutip 1 ayat, saya ikut ratusan ayat. Ini lihat bro. Erben, itu ada statement Bang Zuma tadi mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri belum ditanggapi lah. Tidak ada di situ menjanjikan 100 istri. Itu 100 di situ itu kata sifat. Artinya nilai pengabdian seseorang sangat-sangat mulia, sangat-sangat tinggi. Karena dikatakan 100 di situ, itu bukan kata benda 100, bukan jumlah, tetapi itu berbicara sifat. Sifat atau nilai dari sebuah pengabdian itu nilainya sangat tinggi, itu yang mau ditegaskan. Waktu habis. Oke ya. Oke, Bang Zuma gimana? Oke, baik. Ya, terkait dengan 100 istri nanti kita buktikan, tentukan waktu, temanya akan kita bahas itu untuk yang kesekian kalinya. Jadi begini, ketika saudara mengatakan bahwa Paulus itu dipilih dari sejak rahim, dipilih oleh Bapak, justru itu yang saya tanya kepada Anda di dalam Galatia 1 yang Anda tunjukkan tadi, ya. Tetapi Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Justru ini yang saya pertanyakan. Dari mana kemudian Paulus tahu kalau dia dipilih dari sejak kandungan ibunya? Siapa yang menyampaikan itu kepada dia? Dan ini kapan dia nyatakan? Pada saat dia sudah memulai pengajarannya terhadap orang-orang non-Yahudi. Ini dituliskan di dalam surah Galatia. Dari mana Paulus tahu? Sementara Yesus sendiri
Kalau dia mengaku di sini, Paulus, dia dipilih untuk menyatakan anaknya di dalam Paulus, supaya Paulus memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Harusnya Paulus ini menyertai Yesus, untuk kemudian Paulus nyatakan Yesus kepada orang Yahudi, dan Yesus memilih Paulus. Layaknya Yesus memilih Petrus untuk melanjutkan penggembalaan terhadap jemaatnya Yesus, yang dipilih Petrus, bukan Paulus. Itu loh yang saya pertanyakan. Kalau memang Paulus itu telah dipilih sejak dalam kandungan oleh Bapa, mengapa tidak ada nubuatan dari Tuhan ataupun Yesus tentang pengutusan Paulus? Kenapa nggak diceritakan? Paulus ini kenapa nggak diceritakan? Tapi Paulus menceritakan dirinya sendiri. Aku dipilih. Mana pernyataan Yesus? Mana pernyataan Bapa? Tidak ada. Kalau Paulus ini telah dipilih sejak kandungan, ya, sebagai utusan untuk Yesus, mengapa selama hidupnya Paulus tidak pernah berhubungan dengan Yesus? Ini yang harus kalian jawab. Kenapa nggak pernah bertemu Yesus? Katanya dipilih oleh Bapa. Kenapa justru menjadi pembantai? Kalau Anda mengatakan dia adalah Paulus ini dipilih menjadi penganiaya, lalu Anda mengatakan dia adalah teroris, berarti Paulus ini dipilih oleh Bapa untuk menjadi teroris. Itu kan yang Anda mau? Paulus mengawali ajarannya dengan cara menganiaya, meneror murid-muridnya. Berarti dia teror. Berarti pernyataan dalam Galatia 1:15-16, Paulus dipilih menjadi teroris dulu, baru kemudian mengabarkan pengajaran tentang Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Ada kata Allah, ada kata Bapa? Tidak ada. Kalau pernyataan Bapa itu ada di Perjanjian Lama. Ada nggak di Perjanjian Lama perkataan Bapa tentang Paulus? Tidak ada. Makanya Yesus mengatakan waspada. Waspada kepada siapa? Kepada ahli Taurat. Begitu, ya. Dan jika Anda mengatakan Paulus itu dipilih, kenapa kemudian Paulus tidak terlahir sebagai pengikut? Kenapa tidak terlahir sebagai murid Yesus? Ayo, kenapa? Kalau itu benar pernyataan Paulus, kenapa? Ini yang perlu Anda jawab. Makanya saya dari awal, ketika Anda minta ditanya, saya tanya ini, mana pengajaran titik temunya antara Paulus dan Yesus? Anda lari ke poligami, Anda mengajarkan tentang kasih. Yesus itu di dalam Matius 5 mengajarkan tidak setitik pun dihilangkan, tidak setitik pun. Malah dia terangkan, barang siapa yang menghilangkan dan mengajarkan ke orang lain, ayo, maka dia akan menempati tempat terendah di langit. Lalu barang siapa yang mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkan, menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Artinya bahwa ketika Paulus datang menghilangkan semua ketetapan yang ada di dalam Perjanjian Lama, berarti orang-orang yang mengikuti dan melakukan itu kelak akan menempati tempat terendah. Makanya Yesus ada mengusir segolongan orang yang mereka dikatakan sebagai penjahat karena tidak melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa mengimani Paulus ini sebagai rasul? Mana dalilnya Bapa menunjuk Paulus jadi rasul? Silakan. Oke, tanggapilah. Orang Yahudi sejak zaman Abraham itu adalah umat pilihan. Maka tentu karena Abraham lebih tua daripada Paulus, maka Paulus itu sudah bagian dari pilihan perjanjian Allah dengan Abraham itu. Tapi karena kamu nggak paham-paham dari tadi, ya sudah, saya maklum. Saya sudah sebutkan tadi tentang Paulus dipilih, dipanggil, baru ditetapkan. Sudah saya tunjukkan datanya. Barangkali Bro Juma beli kacamata supaya nanti bisa membaca dengan jelas di situ ya. Saya mengatakan Paulus ini dalam segala ajaran etika dan moral tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran etika dan moral yang disampaikan oleh Yesus. Tentang pola hidup kerajaan surga yang diajarkan Yesus dengan pola hidup kerajaan surga yang diajarkan Paulus sama sekali tidak ada bertentangan. Tetapi kalau dengan nabi yang datang di abad ke-6 sangat bertentangan sekali. Sangat bertentangan sekali. Itu yang harus kamu catat. Itu yang harus kamu catat. Itu yang harus kamu catat. Jadi bagi saya, Paulus sangat layak menjadi seorang rasul karena etika dan moralnya, karena ajarannya, karena semua kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Paulus. Kalau berbicara sunat, kamu tidak mengerti sunat. Kamu terlalu pede berbicara sunat, tapi kamu tak mengerti maksud sunat. Untuk apa kamu disunat? Apa nilai sunat? Apa makna sunat? Apa makna rohaninya juga kamu tidak mengerti. Saya sudah jelaskan dari tadi sama kamu. Di situ. Ada lagi kira-kira tadi, bro, yang mau ditanggapi tadi? Aku kelupaan. Oh, jadi gini bro ya. Pertanyaannya gini. Ada juga sekelompok muslim teman saya mengatakan bahwa Nur Muhammad itu katanya sudah diciptakan sebelumnya. Tetapi pertanyaan saya bro, di mana Nur Muhammad ini diberitakan di kitab mana sudah ada sebelum baginda Muhammad hadir lahir?
Walaupun kelahirannya ada seperti video mengatakan lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal, dan itu masih pertentangan. Oke lah, yang mana pun benarnya urusan kalian. Mana datanya baginda Muhammad nurnya itu, nurnya? Dia itu sebelum Paulus, sebelum dia hadir ke dunia, di mana dia? Oke, itu harus kamu pikirkan. Jangan kamu sibuk mentanya Paulus sudah dijelaskan dari tadi. Makanya kalau diskusi sama saya, sebentar dulu. Tentang Paulus ya? Mana ada keok aku? Saya bilang sama kau ya, kalau moralitas, dengar dulu, aku nggak potong. Kalau moralitas Nabi Muhammad lebih tinggi daripada moralitas Paulus, saya tolak Paulus. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan manusia menyembah manusia, kawan. Sebentar ya. Tidak pernah mengajarkan Tuhan mati. Sebentar. Dengarkan ya, saya jawab samamu. Paulus juga nggak pernah mengajar manusia untuk menyembah manusia. Paulus mengajar kepada Allah yang Esa. Yesus disembah sebagai Raja segala raja. Aku udah pernah jelaskan di telinga kau. Dalam konteks budaya Yahudi, raja juga disembah. Data-datanya udah kuberikan sama kau. Ya tahu, tapi tidak disembah ya Yesus di Kristen. Kasihan. Makanya, udah, tolong kan, diam dong. Saya mau bilang sama kamu, Bro Juma. Kalau moralitasnya Paulus masih di bawah moralitas Muhammad, saya katakan saya tinggalkan Paulus. Saya ikut Muhammad. Tapi saya tidak menemukan perbandingan antara bagindamu dengan Paulus. Karena Paulus setelah bertobat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Berbeda dengan baginda. Sangat berbeda. Itu harus sama seperti Oke, terima kasih. Oke. Bagus, kamu jujur. Terima kasih. Kejujuran itu yang paling penting. Ya. Musa nggak pernah. Musa itu nggak pernah kawini janda-janda, nggak pernah kawini tawanan-tawanan, nggak pernah kawini anak-anak, bro ya. Coba hadis-hadis tentang Musa ada nggak pengajaran dia selain daripada Torah, ada nggak? Sekarang nggak ada di dalam catatan kesehariannya Musa ada nggak? Nggak usah, udah ya. Musa nggak bisa dibandingkan dengan baginda Muhammad. Ini masih waktu saya, masih waktu saya. Jadi gini aja ya. Kalau Paulus moralitasnya di bawah baginda Muhammad, saya ikut baginda Muhammad. Itu aja kau catat. Moralnya karena dia mengajarkan menyembah kepada selain daripada pencipta dan bumi. Saya sudah jelaskan tadi. Nabi mati dengan terkutuk di atas kayu salib. Jadi orangnya yang kita Oke, coba di mana ayat? Sebentar. Tolong tunjukkan ayatnya di mana Paulus menyembah kepada manusia. Berikan dong datanya. Mana? Coba. Oke, mana datanya dong? Datanya dong, katanya kau menjelaskan Alkitab, bibirmu bibir licin lah. Bentar, kasih data dulu. Mana Paulus mengajarkan manusia menyembah manusia? Coba, kamu sebutkan ayatnya, saya tunjukkan, mana? Kau sebutkan, saya tunjukkan. Oke, Roma. Ya. Salah satunya Roma 10 nomor 9. Oke, Roma 10. Baca semua ya. Oke, baca semua ya, silakan ya. Saudara-saudara, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, di mana di sini disuruh menyembah manusia? Lah, faktanya sekarang kalian menyembah Yesus. Ayo. Mengajarkan menyembah manusia. Di sini dia bilang. Mana? Nggak ada di sini. Kau bisa baca kah? Nggak ada ya. Coba. Ada nggak orang di samping Juma? Coba ambilkan dulu kacamata. Nggak ada di sini menyembah manusia. Dia nih. Bahwa disebut Allah telah membangkitkan dia. Teman Kristen yang menyembah Yesus itu salah ya? Yesus disembah sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Iya. Makanya Yesus disembah bukan sebagai Allah Bapa, tapi dia disembah sebagai Raja segala raja. Ada berapa? Kata menyembah. Sembahanmu ada berapa? Jadi gini. Kata menyembah. Dengarin. Udah ketahuan kamu menyembah, bukan cuma satu. Teman-teman semua. Sebentar, saya luruskan dulu. Sebentar. Kata menyembah dalam konteks orang Batak itu budaya orang Batak, raja itu disembah. Contoh, Tuhanmu Raja Nani, Ronahani Marsomba. Ini saat saya sekarang. Penjelasan Bang Zuma ya. Saya sekarang ini punya hidung untuk mendengar ya. Ya, kamu diam. Ya, kalau hari ini kau bisa mendefinisikan menyembah, terserah, silakan definisikan, saya enggak perutmu. Tapi faktanya Kristen menyembah manusia di samping menyembah kepada Bapa. Catat itu. Kisah para Rasul 2 nomor 36 itu dasarnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Jadi kau jangan salahkan teman-teman Kristenmu yang menyembah Yesus, karena ada perintahnya, ada ajarannya. Roma 10, Roma 9 itu sudah jelas itu. Ya, Galatia juga sudah jelas menyatakan itu. Jadi kalau hari ini kamu ingin menyaksikan menyembah raja juga disembah, nenek moyang kita lah, itu urusanmu. Faktanya Kristen menuhankan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Bapa yang jelek dan manusia. Oke? Kemudian Anda mengatakan tidak ada pertentangan Yesus dan Paulus. Kawan, Saudara Erben, kamu sudah sering mendengarkan apa yang saya paparkan tentang imanmu. Ya, Yesus itu bertentangan 5.000% dengan Yesus, bahkan berjuta persen. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Yang ada di dalam Taurat. Masih kurang. Yesus menerangkan Matius di dalam kitab Anda, Matius 19 nomor 17, hidup itu adalah taat kepada perintah Allah. Itu ajaran Yesus. Ajaran Paulus. Masih ada Taurat? Masih ada perintah? Tidak ada. Perintah ketetapan Tuhan itu dianggap oleh Paulus adalah sengat maut. Paham itu? Hukum Taurat, ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel yang disebut hukum Taurat, itu disebut oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 56 adalah sengat maut. Dosa dan kuasa dosa. Sementara Yesus mengajarkan untuk selamat harus taat kepada hukum Taurat, meski yang paling terkecil. Jadi antara konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, taat kepada hukum Taurat, dengan konsep keselamatan yang diajarkan oleh Paulus, menyembah kepada Yesus, mentaati perintah Paulus dengan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, mati di atas tiang salib, membebaskan kalian dari kuk penghambaan, itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Galatia 5 nomor 1, catat itu. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kalian dibebaskan. Kalian dimerdekakan. Dari apa? Dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat, kitabnya Yesus. Apakah Anda mengatakan itu berkesuaian? Tidak. Tidak ada yang berkesuaian di situ. Murid Yesus taat kepada hukum Taurat. Kristen melalui Paulus, hukum Taurat itu adalah sengat maut. Coba aja kita lihat, apakah masih ada prosesi ibadah yang berkesuaian dengan Torah di dalam agamamu? Nggak ada. Oh, nyembahnya pun hari Minggu, nyembahnya pun harus ada Yesus. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Sedangkan kepada iblis saja, Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah saja. Apalagi kepada muridnya Bani Israel. Lah kalian ini siapa? Kalian ini pengikut Paulus. Wajar kemudian kalau kalian itu tidak melakukan ajaran Yesus, wajar. Itu tidak disalahkan di situ. Makanya tadi saya minta tunjukkan di mana ajaran Yesus pernah memilih kemudian menunjukkan bukti kebenaran daripada pengakuan Paulus dalam Galatia 1, 15-16 kalau dia dipilih oleh Bapa Tuhannya Yesus sebagai rasul. Mana? Anda tidak bisa menunjukkan itu. Ya, karena itu hanya pengakuan Paulus sendiri, mengaku dipilih dari sejak rahim menurut Galatia 1 nomor 15-16. Tapi perilaku dalam hidupnya tidak ada cerminan bahwa dia itu adalah rasul yang dipilih untuk kemudian mewakili Yesus. Yesus malah memilih Petrus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa-bangsa dari suku Bani Israel. Yesus ketika berpesan kepada ke-12 muridnya, apakah Paulus ada di situ? Nggak ada. Lalu kapan Yesus berpesan kepada Paulus? Kapan? Kamu tidak pernah akan bisa menunjukkan itu kecuali ajaran Lukas. Ketika dia ke Damsyik, nah itu baru muncul. Ya, makanya Yesus mengatakan waspada terhadap pengajar-pengajar palsu yang akan membawa namaku. Nah, siapa yang membawa namanya? Pertanyaan terakhir buat saudara Erben. Sebelum saya pahami, ini sudah mau maghrib di sini. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus menubuatkan tentang ahli kitab, tentang orang Farisi, orang munafik, ya, yang membawa-bawa nama Yesus, yang menyeberangi lautan, menyeberangi daratan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang masuk ke dalam ajarannya dan menjadi penganut neraka, lalu kemudian 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Farisi, orang ahli kitab sendiri. Siapa pelakunya dan siapa korbannya di sini? Silakan, saudara Erben. Oke ya, jadi kembali lagi bro, ini diskusi tidak mengerti apa yang diungkapkannya. Lihat, kata menyembah itu netral. Dalam konteks PL juga raja disembah. Ini saya sudah tunjukkan. Bukan berarti yang menyembah di sini bersebut menyembah kepada Raja Daud ini. Tapi bukan berarti bahwa Raja Daud itu Allah. Sembahlah Allah sebagai Allah, sembahlah Raja sebagai Raja. Yesus disembah sebagai Raja segala Raja. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di situ bro, jadi tolonglah kalau diskusi itu dewasa. Sekarang saya kembali tentang Paulus. Ini saya kasih data kepada kamu lagi tentang Paulus. Ini ya, lihat Paulus itu. Paulus dan hukum Taurat dikatakan begini, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena ini? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Artinya bro itu kurang membaca.
Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Ini tulisan Paulus juga. Sebaliknya justru dari hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kamu nggak baca seluruh teologi Paulus, ajarannya. Orang yang melakukan hukumnya akan hidup karenanya. Ini dia lagi dikatakan oleh Paulus. Pendirian terhadap hukum Taurat aku yang perisi, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ini Paulus. Paulus melakukan hukum Taurat dengan ketat. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi kamu itu tidak membaca secara utuh, kamu itu membaca hanya seperti anak TK membaca. Lihat ini dalam teologi Paulus. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, belum mendengar Injil, tapi mereka dikatakan itu dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Semuanya ada ini. Saya nggak usah jelaskan ini. Saya berbicara data. Saya sudah pelajari di sini. Jadi inti ajaran Paulus itu dalam hidup berpusat pada Yesus. Apakah orang Yahudi atau orang non Yahudi? Orang Yahudi dan Yahudi dibenarkan melakukan hukum Taurat dalam terang kasih Yesus. Namun jika non Yahudi tidak melakukan hukum Taurat secara ketat, tidak menentang keselamatan dalam Yesus. Lakukan hukum Taurat karena telah mengalami kasih Yesus. Hukum Taurat itu kudus, baik untuk dilakukan. Oke ya, jadi saya bicara semua dengan data, bro. Saya tunjukkan lagi samamu. Jadi semua saya sudah pelajari apa yang kamu ocehkan. Karena saya menjadi seorang apologet, bukan kayak kamu modal suara, saya modal otak, bro. Lihat ini ya. Jadi itu hukum Taurat itu ini semua ada. Itu hukum Taurat memperkenalkan karakter Tuhan, penuntut kepada Kristus, penahan terjadinya kejahatan, penuntut orang kepada kesucian. Semua hukum Taurat, cuma kamu karena tidak utuh memahami Alkitab, kamu hanya comot satu ayat. Cara belajarnya itu persis seperti iblis. Penting hukum Taurat dalam Kristen ini menyegarkan jiwa dan menjadi sumber hikmat, membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Perhatikan petunjuk dasar dalam hidup beribadah. Nah, hukum Taurat penting dalam iman Kristen, tidak bisa dilepaskan. Oke, ini lihat semua ada data-dataku nih. Jadi saya tidak asal bicara, bro. Ya, bahkan kalau kamu terlalu sibuk mentaati Paulus, di dalam beberapa tafsir Yahudi apa Islam, ada sebutkan Paulus itu sebagai ratu kok. Ada 7 kalau nggak salah itu. Cuma saya nggak bisa kesempatan untuk menjelaskannya sama kamu itu. Begitu. Jadi yang mau saya tegaskan sama kamu itu, bro. Apa tadi pertanyaanmu tadi? Lupa aku, nggak aku catat. Jadi masalah menyembah, Paulus itu tidak pernah mengajar menyembah manusia, tapi menyembah kepada Allah sebagai Bapa Sang Pencipta, yang menyembah kepada Yesus sebagai Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan dia berkuasa dan sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut, maka dia disembah dalam konteks itu. Itu sudah ulang-ulang saya sampaikan samamu, supaya kamu sadar, supaya kamu bertobat. Bro Kaisar, apalagi yang belum dijawab, bro? Belum? Paham ini kan? Nubuatan Yesus, kawan. Nubuatan Yesus di dalam Matius. Ya. Oh, sebentar. Saya sudah ada bahas itu di sini ya. Tolong diberikan sedikit waktu ya, karena aku udah bahas itu. Ini. Ya. Aku udah bahas. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, ya kamu orang yang munafik. Apakah ayat ini menuju kepada Paulus? Jawabannya tidak. Kenapa? Lihat ini. Matius 23 ajaran Yesus pada masa tahun 26-30. Apakah Paulus di situ sudah ada? Belum. Kenapa? Karena seorang rabi atau seorang ahli Taurat itu usia 40 tahun ke atas. Sementara pada saat itu usia Paulus itu baru kisaran dari usia 23 tahunan. Begitu, bro. Perhatikan itu ini. Yesus lahir, Yesus mati, Paulus bertobat, Paulus meninggal. Jika jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus adalah kira-kira tahun, berarti pada saat Matius 23:16 ini, Paulus masih belum sebagai seorang Farisi di sini. Jadi ayat ini tidak akhirnya ditarik pada Paulus. Justru yang menegaskan bahwa Paulus penegak agama secara radikal yang kemudian bertobat menjadi pengikut Yesus yang meneror dan menentang kelompok mereka. Supaya itu ditarik kepada Paulus. Jadi ini, bro, saya sudah membahas ini. Kemarin saya sudah jelaskan sama si layar kuluk-kuluk juga nih. Jadi ayat itu pahami pada konteksnya. Jangan asal merocos. Oke, saya pikir. Jadi gini, bro Junat, nasihat saya sama kamu, tingkatkan literasimu supaya kamu bisa berdialog dengan saya. Jangan hujatermu kamu tingkatkan. Karena kamu selalu mempertontonkan kesesatan, kebidatan, dan ajaran setan. Udah ya? Ya, itu aja. Ya, tingkatkan literasimu ya. Saya tunggu kamu. Kalau kamu sudah, sebentar. Enggak, itu bukan nubuatan, saya sudah jelaskan. Jadi kalau kamu sudah punya, kalau kamu sudah punya literasi yang cukup di dalam kemampuanmu, maka kamu akan saya katakan hormat, berunda. Tapi kalau masih seperti ini literasimu, maaf, saya katakan kamu masih guru BTK. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Saya juga ada kerjaan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, teman-teman sudah menyimak dan saya juga sudah menyimak, dan kira-kira apa yang menjadi respon teman-teman terkait video tersebut, tuliskan di kolom komentar. Siapapun kamu, entah kamu muslim, entah kamu Kristen, atau siapa saja yang mendengar dan mau belajar, tuliskan di kolom komentar. Tidak usah menghina, tidak penting menghina, karena dari sana tidak ada faedahnya. Ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita garis bawahi. Saya pikir ya, bahwa apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tersebut sudah sangat-sangat sederhana membahasakannya.
bahkan mudah sekali dipahami. Kalau bahasa makanan, renyah sekali untuk dipahami. Tetapi sekelas Ustadz Zuma justru tidak memahaminya, bahkan terkesan tidak mau tahu, tidak mau dengar, tidak mau memikirkan hal itu. Dia hanya pengen memaparkan dengan suara besar apa yang ia comot tentang Alkitab, tentang pengajaran kekristenan, lalu seenaknya menyatakannya di dalam debat tersebut. Tetapi ketika diminta jawaban dan dijawab dengan elegan, maka jawaban itu seolah-olah tak berguna, karena dia tidak sama sekali memahami, bahkan bukan nggak memahami sebenarnya, tapi kemungkinan besar dia sebenarnya tidak mau belajar tentang apa yang disampaikan, karena tujuannya bukan untuk tahu tentang kekristenan, bukan untuk tahu tentang kekristenan, melainkan hanya untuk mencari gara-gara kalau bahasa kasarnya. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, sudah sangat sederhana, renyah, tinggal memahami. Dia nggak tahu, bahkan dia tidak memperhatikan dari setiap argumennya. Berulang-ulang kali dipaparkan hal yang sama, toh juga dia tidak mengerti, tidak memahaminya. Ini kan fatal, teman-teman. Nah, selanjutnya terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma dan mencomot Alkitab, berhentilah, kamu tidak memahami tentang itu. Sunat itu sudah jelas dari disampaikan. Sunat dalam perjanjian baru, siapa saja boleh bersunat, tapi bukan sunat lahiriah. Itu maksudnya, bukan sunat lahiriah yang ditekankan, tapi sunat rohani di dalam hati, percaya kepada Yesus. Itu loh. Sesederhana itu kamu tidak memahami. Sesimpel itu kamu tidak mengerti, malah berulang-ulang kali membenturkan antara Yesus dan Paulus dengan para rasul gitu. Itu tidak ada berbenturan, Ustadz Zuma. Itu semua selaras. Ada benang merahnya yang tertata rapi, yang begitu dibaca Alkitab itu dengan tertata baik, itu jelas semuanya. Jadi tidak ada yang di sana itu yang membuat bertabrakan. Mungkin Ustadz Zuma aja kali yang memikirnya bertabrakan semua, karena apa? Nyomot sana, nyomot sini, tabrakan begitu loh. Kamu harus paham itu. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang pemilihan sejak kandungan itu bicara dalam kehendak Allah gitu loh. Paulus tahu itu di dalam iman, jadi dia menjelaskan hal itu gitu loh. Jadi sebenarnya ya itulah, kamu nggak mau belajar sebenarnya, hanya untuk ya mungkin cari cuan lah dari dalamnya ya. Tapi saya yakin ketika umat muslim selain Zuma yang mendengarkan video ini pasti dicerdaskan dan mendapatkan informasi yang lengkap dan berbobot. Dan kali ini saya katakan Ustadz Zuma kalah telak, malu melihatnya, malu mendengarnya. Karena apa? Akhirnya dia terbungkam sendiri. Dia tidak dapat menjawab. Karena apa? Dia comot, sedangkan di ayat Alkitab itu penuh dengan makna yang tidak dilepaskan dari ayat-ayat sesudah dan sebelumnya. Itu berkaitan secara total. Jadi berhentilah untuk membahas tentang kekristenan. Nanti dibongkar moralitas dan juga kehidupan sang baginda, malah kalian ngamuk-ngamuk begitu ya. Daripada Anda sibuk membahas Alkitab, mencomot-comot ya, dan menunjukkan kebodohan-kebodohan kalian, lebih baik Anda itu belajar dan mengajarkan tentang keyakinan Anda kepada banyak orang. Tapi saya yakin ketika ada banyak muslim yang mendengarkan video ini, perdebatan ini, mereka akan sadari betapa renyah, betapa simpelnya penjelasan dari apologet Kristen tersebut untuk dijadikan pembanding dalam keyakinanmu untuk melihat bahwa Kristus sangat mengasihimu. Kiranya melalui video ini ada banyak orang yang disadarkan, dicerahkan, dan bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, say goodbye Zuma. Semoga kamu sadar dan bertobat dan terima Yesus ya. Gitu. Jadi teman-teman, dukung channel ini, subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.